Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatanlah bagi orang yang mengikut petunjuk Allah dan Rasulnya. Harta kekayaan menurut pandangan Islam. Saudara-saudaraku sekalian, banyak di antara kaum muslimin beranggapan bahwasanya kekayaan itu harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya, karena merupakan perkara dunia yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih Islam menyikapi hal yang demikian? Maka pertama marilah kita lihat konteks Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW dan kehidupan para sahabat-sahabatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupa bahagianmu daripada dunia ini. Kemudian doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunia, baik di akhirat. Pada suatu hari, fuqara muhajirin pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Zahaba ahlud duthur bin na'imil muqim. Zahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, alangkah bahagianya orang-orang kaya itu. Mereka mendapat harta yang melimpah, mereka mendapat kemuliaan dan nikmat-nikmat yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat, kami pun salat. Mereka berpuasa, kami pun berpuasa. Namun di saat mereka berinfak, di saat mereka berhaji, di saat mereka memerdekakan budak, kami tidak mampu, wahai Rasulullah. Maka apakah sesuatu amalan yang dapat mengimbangi kami dari mereka, ya Rasulullah? Maka Nabi pun menunjuk ajarkan kepada para fuqara muhajirin, maukah kalian kutunjukkan amalan yang lebih baik daripada mereka? Sahabat pun menjawab, mau wahai Rasulullah. Bacalah subhanallah 33 kali sehabis salatmu, alhamdulillah 33 kali sehabis salatmu, Allahu akbar 33 kali sehabis salatmu. Bila kamu membaca yang demikian, maka tidak ada yang lebih baik daripada kamu dibandingkan amalan tersebut. Maka setelah mereka amalkan beberapa hari, orang-orang kaya pun ikut mengamalkannya. Maka mereka mengadu lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pun sudah mengamalkan apa yang kami amalkan. Maka Rasulullah menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau sudah begitu, bersabarlah kamu. Itu memang karunia Allah kepada mereka yang diberikannya kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi dapat kita pahami di sini, orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memang mereka termasuk manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang sering kita dengarkan, ada hadis Rasulullah mengatakan, la hasada illa fitnain. Tidak boleh iri hati, tidak boleh cemburu, tidak boleh hasad, kecuali kepada dua macam. Yang pertama, rajulun atahullahul ilma, seseorang yang diberikan Allah kepadanya ilmu, kemudian dia amalkan, dia ajarkan ilmu tersebut, maka kita boleh iri. Artinya iri supaya kita mendapatkan seperti dia, bukan iri kepada fisiknya, bukan iri kepada orangnya. Kemudian yang kedua adalah rajulun atahullahul mal fa anfaqa fi sabilillah, seseorang yang diberikan Allah kepadanya harta, kemudian dia sibuk menginfakkannya di jalan Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh iri supaya bagaimana mendapatkan seperti orang tersebut. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah tidak mencaci harta bila harta tersebut tidak melalaikan kita dari Allah, bila harta tersebut kita buat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sesuai dengan intisari ataupun konteks-konteks Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran kita lihat ada ilmu militer, ilmu kelautan,
ilmu perekonomian, ilmu kesehatan, kedokteran, dan bahkan disuruh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menembus penjuru langit dan bumi. Maka ini semuanya tidak bisa didapat kecuali dengan ilmu dan butuh biaya di sini. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, kita tidak boleh sepenuhnya membenci harta, karena harta itu dapat mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, bila tidak ada iman di dalam hati kita, maka harta itu pun dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kita selaku orang beriman, marilah kekayaan ataupun harta yang kita miliki saat ini, berusahalah kita mempergunakannya ke jalan yang baik, yang menolong saudara-saudara kita, yang menolong kemaslahatan Islam, yang menolong syiar-syiar Allah, menolong sesama manusia.